Oke, Disciples. Jadi kita balik lagi dengan Mbak Elo Maimunah pada pagi hari ini di channel Disciples Media, dan juga kita siarkan live di ytwr.org tentunya di Askara Radio Streaming. Dan pada pagi hari ini, buat kalian yang ketinggalan tadi di sesi 1, kalian tonton aja besok live. Nggak live. Siaran ulangnya di YouTube kita di channel Disciples Media. Oke. Dan kita sekarang sudah masuk ke segmen 2 atau sesi 2, dan kita akan membahas lebih lanjut nih. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan tadi, jadi tadi kita ngobrolin soal keuangan ya Mbak Elo ya. Ngobrol soal keuangan, dan tentunya di sesi kedua ini kita juga akan ngobrol soal keuangan. Nggak akan jauh-jauh dari sana. Ya masa ganti tema kan nggak mungkin. Saya jadi nggak bisa jawab nanti ya. Ya. Dan kita ngobrol soal keuangan lagi nih Mbak Elo. Ini kita langsung aja nih, to the point aja, kita langsung mulai karena pertanyaannya cukup banyak dan tadi rupanya waktu 30 menit terasa singkat. Nah, kita langsung aja. Ini Mbak Elo, kenapa kemudian manajemen keuangan menjadi hal yang penting? Dan gimana millennials dapat mulai belajar mengatur keuangan tersebut? Ya, untuk pengaturan keuangan nih buat kaum millennials gitu, atau kaum muda masa kini itu penting banget. Kenapa? Karena ada istilah better finance, better tomorrow. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kalau keuangan kita baik di hari ini, sekarang, kita besok pasti punya keadaan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Jadi penting supaya kita punya masa depan yang baik, dan tentunya tidak punya masa tua yang kelam gitu ya. Masa tua yang menyedihkan karena kita kesulitan keuangan. Jadi memang kaum millennials harus tahu, karena ada dibilang sejak usia 20 tahun itulah kamu harus mulai untuk mengatur keuanganmu, karena di situ sudah mulai kita, apalagi zaman sekarang ya, kadang kita belum masih kuliah aja kita sudah bisa menghasilkan gitu ya, lewat skill yang kita punya, lewat media sosial, banyak sekali platform yang itu bisa menghasilkan gitu ya, untuk kita berkreasi di situ. Dan juga biasanya hal-hal lain gitu ya, melalui alat-alat yang canggih sekarang kita bisa menghasilkan uang. Jadi dimulainya sekarang juga gitu, sekarang saat juga ini ya, gitu, jangan ditunda-tunda, jangan masa muda foya-foya gitu ya, tua masuk surga itu gitu. Itu enak banget kalau memang bisa kayak gitu ya, tapi itu benar-benar prinsip yang nggak perlu dilakuin gitu. Jadi meskipun masih muda, kita harus mulai memantapkan diri, harus mau memulai dan punya niatan untuk memulai untuk mengatur manajemen keuangan kita gitu. Dan karena kenapa kaum milenial sekarang itu juga cenderung konsumtif gitu ya, punya gaya hidup konsumtif dengan lifestyle sekarang gitu ya, yang itu tadi nongkrong-nongkrong di kafe, kerja di tempat-tempat di luar, juga mungkin traveling gitu kan. Sekarang juga untuk mountain biasanya sambil traveling. Nah itu godaan untuk tidak bisa menggunakan keuangan juga cukup besar. Kadang hobi gitu ya, karena hobi biasanya komunitas-komunitas tertentu yang cukup menyedot keuangan juga bisa gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena cenderung anak-anak muda sekarang, karena banyaknya kegiatan dan perubahan gaya hidup yang begitu luar biasa, cenderung untuk konsumtif gitu. Jadi dimulainya sejak dini, sejak kita ada pemasukan, sejak kita punya penghasilan, nggak perlu nunggu pendapatan besar. Karena mau nunggu pendapatan besar kalau kita nggak bisa ngatur, sama juga bohong gitu, pasti kacau juga gitu. Oke, jadi cara ngaturnya memang harus dari kesadaran dari awal ya Mbak ya, bahwa kita hidup bukan untuk sekarang aja gitu, masih ada hari esok, masih panjang gitu. Apalagi mumpung masih produktif nih, mumpung masih produktif yang muda-muda, kalau masih ada waktu, biasanya kalau aku pribadi biasanya ngambil job juga di luar, segala macam itu kan juga jadi melalui skill-skill yang punya gitu kan. Sekarang kan banyak banget, kayak biasanya untuk foto, untuk video, ada juga yang misalnya sekarang gamers, kadang kan itu kan bisa menghasilkan, terus atlet, kayak ini animator, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk dapat pemasukan, dan itu harus dimulai sejak kamu bisa dapat pendapatan sendiri. Betul, itu pernah kualami sendiri, memang menghasilkan di luar juga begitu, melalui skill yang kita punya. Dan betul. Gunakan media sosialmu dengan benar, jangan cuma buat yang nggak penting-penting gitu. Jadi maksimalkan media sosial yang kita punya untuk menghasilkan. Itu
cerdas banget gitu buat Ya kaum betul, milenials. jangan terpengaruh malah ya. Kalau di media sosial itu bisa jadi bumerang, bisa jadi juga sumber juga, betul. Tergantung kita pakainya gimana nih. Bisa jadi bumerang kalau misalkan kita lihat, waduh, temenku kesini, aku coba itu tadi. Atau temenku pakai barang merek ini yang lagi baru keluar gitu ya, lagi hits, aku juga dong. Itu juga berbahaya. Kalau yang lagi rame belakangan ini kan ini Mbak, BTS Mills itu. Iya. Itu rame banget. Enggak. Bukan penggemar BTS-nya, maksudnya bukan penggemar McDonald juga. Jadi belum mencobanya. Ya, hidup sederhana ya. Ya, biasanya ke lalapan atas saja saya. Yang lebih sehat ya. Iya. Oke. Itu jadi begitu Mbak Elo ya. Nah, ini tadi kan kita ngomong gimana seharusnya, gimana pentingnya, apakah penting, itu penting banget ya pasti. Dan langkah terbaik atau tips trik nih yang lebih teknis nih menurut Mbak Elo, gimana harusnya kita mulai belajar mengatur keuangan? Iya, tadi kan di sesi yang pertama gitu ya, kita udah bilang skala prioritas ya. Nah ini mungkin pengaplikasiannya atau dilakuinnya, tapi ini juga tidak saklek ya, tergantung masing-masing pribadi. Yang penting ada perhitungan atau prioritas tertentu gitu. Kalau yang secara umum itu bisa dilakukan, itu ada alokasi anggaran yang rumusnya itu 50/30/20. Nah, 50 itu untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kebutuhan pokok tadi ya, yang macam-macam tadi, makan, biaya makan, listrik, internet, mungkin yang wajib untuk, yang memang itu kebutuhan yang wajib harus dibayar. Itu 50% dari total pemasukan kita itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Dan yang 30% itu untuk cicilan produktif. Tadi kan saya di atas di sesi pertama dibilang jangan mudah berhutang, tapi itu tidak melarang kita untuk berhutang gitu ya. Tapi maksudnya di sini hindari hutang yang konsumtif gitu ya. Jadi 30% cicilan ini maksudnya untuk hal-hal yang mungkin kita butuhkan untuk kita memiliki sesuatu yang itu sifatnya produktif. Jadi untuk menunjang kinerja kita atau pekerjaan kita. Jadi misalnya kita ambil motor nih, tapi itu memang untuk menunjang kita pulang pergi kerja. Nah itu kan berguna gitu. Atau misalnya kita kredit laptop gitu ya, atau gadget, tapi memang itu untuk kerja kita gitu. Itu namanya cicilan produktif. Jadi hal-hal yang kita bayar, tapi memang itu untuk menghasilkan atau memang untuk menunjang pekerjaan kita. Dan yang 20% itu untuk hobi, lifestyle, dan juga untuk misalnya ini maksudnya yang 30% tadi termasuk yang ini. Kalau kita nggak punya angsuran, cicilan, bisa untuk hobi, gaya hidup, untuk itu masuk di 30 ya. Itu dan juga sosial, jangan lupa gitu ya. Kebutuhan juga ya. Karena kita harus ingat dong, mungkin ada untuk bantu teman atau ada yang membutuhkan, itu harus kita punya budget khusus gitu ya. Untuk hal-hal yang mendadak, misalnya keluarga membutuhkan, itu bisa masuk di 30% itu. Jadi untuk angsuran-angsuran, untuk kita beli-beli sesuatu, atau untuk hobi kita, boleh gitu. Karena itu kan salah satu misalnya untuk hobi atau lifestyle kita, misalnya sama temen, nongkrong di kafe lah untuk kerja gitu, nggak masalah sekali-sekali. Karena itu juga untuk kesehatan mental kita. Ya, betul, Jangan sampai kita juga mengorbankan kesehatan mental. Ya, kesehatan mental karena demi supaya tabungan banyak, tapi akhirnya kita sakit gitu ya secara psikis, secara mental secara mental akhirnya jadi bermasalah gitu. Jadi itu penting juga, tapi ya itu tadi tidak berlebihan gitu ya dari 30% itu. Dan yang 20% tabungan. Nah, itu juga penting. Jadi 50/30/20 itu yang biasanya masih bisa, tapi ada yang mau mengubah misalnya untuk tabungan 10% misalnya, karena yang 10% lain mungkin memang harus bantu misalnya keluarga, adik atau kakak atau orang tua gitu, yaitu tergantung masing-masing. Cuman yang penting kita itu sudah ada itu tadi prioritas berapa persen gitu. Terus yang kedua, kita harus bisa kontrol gitu ya, kontrol keuangan. Maksudnya di sini kadang hal-hal kecil tuh kita nggak sadar kita ngeluarin, padahal itu akhirnya kalau dilakukan sering bisa menguras keuangan kita. Contohnya kita kalau bosen, aku bosen ke mall gitu. Jadi akhirnya kita misalnya beli yang
mungkin nggak mahal, tapi kalau itu Sering. sering, nah itu Sama aja ya. bisa menguras juga gitu keuangan kita. Jadi hal-hal kecil itu bisa kadang yang kita anggap nggak apa-apa, cuman sekian kok, misalnya cuman 100.000 gitu ya, cuman 50.000, tapi kalau itu sering itu bisa Sama juga aja. akhirnya menggerus gitu Iya, menggerus keuangan kita. Itu ada istilah kadang untuk ini juga, untuk apa ya, penampilan gitu. Kadang nggak apa-apa kok, ini murah gitu, sepatu ini murah gitu, atau kaos ini murah gitu. Tapi ya itu kalau kita gampang akhirnya jadinya kita nanti ada juga, saya pernah baca gitu ya kayak apa ya, meme lah, BPJS gitu, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu ya. Jadi apa, nggak sesuai dengan kemampuan kita, hal-hal kecil-kecil maunya demi penampilan, demi ini, tapi akhirnya habis gitu. Dan itu tadi pasti utang konsumtif yang nggak penting-penting, udah jangan sampai di apa ya, terjerat di situ gitu. Jadi emang ada banyak faktor yang harus diatur ya, mulai dari zaman masih muda nih, mumpung masih muda. Dan kalau boleh jujur Mbak Elo, karena aku masih muda, hal tersulit untuk diatur itu adalah lifestyle. Bisa diatur lifestyle itu, tapi nggak general ya, maksudnya untuk aku pribadi itu di lifestyle itu lumayan susah. Dan makan, padahal aku masih tinggal di rumah, kadang-kadang kantor juga bawa bekal, tapi masih makan juga gitu, masih pengen. Nah itu termasuk hal kecil gitu ya, tapi boleh gitu ya, sekali-kali boleh, tapi jangan itu akhirnya jadi rutinitas gitu, karena akhirnya tiap hari misalnya makan di luar gitu, harusnya bisa hemat 20-30 ribu misalnya, atau 50 ribu sambil ngopi, sebenarnya bisa hemat gitu, tapi akhirnya keluar ya, sebenarnya udah bawa bekal tapi pengen yang di luar gitu. Kalau sekali-sekali oke, nggak masalah gitu, cuman kalau sering lifestyle juga, sekali-sekali kita beli barang branded yang bagus nggak masalah gitu ya. Kalau memang ini kita bisa untuk jangka waktu lama, ini awet kok sekian, misalnya sepatu atau tas atau apa baju, nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah beli harus branded, sampai branded harus hutang-hutang gitu, atau itu tadi untuk tampilan meskipun nggak branded, tapi kalau sebenarnya kita nggak butuh, hanya demi biar dilihat teman kita keren, hanya demi nggak dilihat ketinggalan. Misalnya kita punya HP sebenarnya masih bagus digunakan gitu ya untuk kebutuhan kita sesuai, tapi wah itu ada yang baru, ganti baru, net sebenarnya udah hal-hal yang sebenarnya hanya menuruti keinginan, kembali lagi nggak disiplin itu tadi. Betul, dia nggak tahu skala prioritas, atau tahu tapi nggak apa-apa deh, sekali-sekali. Apalagi nih, masa sih memanjakan diri sendiri nggak boleh gitu kan? Aku udah kerja keras mati-matian setiap hari, masa pengen beli ini aja harus nahan, kok menyiksa diri. Nah kayak gitu tuh justru sebenarnya menyiksa diri di hari-hari berikutnya. Iya betul. Memang harus ditabung dulu kalau mau beli yang agak lumayan. Jadi gitu. itu tadi bisa 20% tabungan kan. Oh misalnya nanti ini targetnya 3 bulan aku bisa beli, nabung gitu ya. Akhirnya beli yang bagus, nggak masalah gitu, asal tidak mengganggu yang pokok-pokok tadi. Ya memang seperti itulah. Nah kalau ngobrol soal tadi itu lifestyle itu di apa ya, di Shopee kalau nggak salah ada Shopee Pay Later. Terus di Traveloka yang suka traveling, tiket pesawat itu juga ada pay letternya gitu. Jadi terus murah lagi, mumpung ini pandemi, biasanya kan tiket pesawat murah-murah, perjalanan ke tempat ini, ke pulau ini, wah ini kesempatan berangkat gitu. Apalagi ada promo juga waktu itu Mbak Elo, itu hampir tergoda. Jadi tiket domestik itu harganya 1,6 juta ke seluruh Indonesia selama 1 tahun. Jadi bayar satu kali tok. Nah, itu tiketnya tok, belum bayar pajak dan lain-lain sih. Jadi kalau dihitung-hitung misalkan mau ke Jakarta dari Surabaya gitu cuma bayar 200.000 sekali terbang. Nah siapa itu kan murah, siapa yang nggak tergoda gitu. Cuman ke Jakartanya kepentingannya apa? Nah itu dia. Cuman mau jalan-jalan, terus di Jakarta pengeluaran lagi kan. Banyak malahan pasti. Kan, terus hasilnya foto diposting biar dibilang keren gitu. Udah kan. selesai. Biasanya selesai. Nggak menghasilkan itu ke Jakarta, tapi aku nanti bisa ngonten misalnya. Ini pasti bikin subscriber misalnya banyak, oke, nggak masalah. Ya, kalau ada nilai ekonomisnya nggak ada masalah. Jadi, itu tadi hobi boleh diturutin gitu kan, tapi hobi produktif juga. Ya, hobi produktif betul. Memang semua harus dipikirkan dengan bijak dan matang, nggak bisa asal-asal ya, walaupun mungkin masih muda loh. Ya, masih muda, apalagi misalkan uangnya ada nih sebenarnya, tapi ya
dipikirkan juga Ya, ya. Ini benar-benar ke masih belakangnya itu panjang. ini gitu. Oke, kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan kita ngobrol sedikit, nyenggol sedikit soal punya pekerjaan istilahnya sampingan gitu ya, di samping pekerjaan kita yang utama kalau memang kita sudah bekerja nih konteksnya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum bekerja, ada solusi lain nih Mbak, itu adalah investasi. Nah, apa sih pentingnya investasi Mbak Elo menurut dari sudut pandang Mbak Elo nih? Kan investasi itu penting banget ya buat kalau menurut saya, karena itu akan membuat kita merdeka finansial istilahnya gitu ya, karena investasi ini akan membuat itu tadi, menolong keuangan kita itu mapan di masa depan dan di hari tua kita gitu. Karena investasi itu kan akan memberikan keuntungan gitu ya. Memang investasi tidak bisa untuk waktu singkat, instan, nggak bisa gitu. Jangka Jadi panjang ya. jangka panjang, tapi dia bisa memberikan keuntungan. Kita akan punya penambahan pendapatan gitu ya, atau penambahan aset gitu ya, penambahan simpanan kita. Nah, itu gunanya untuk beberapa tahun ke depan untuk masa depan kita gitu. Iya. Itu penting banget ya jadi. Dan bikin kita disiplin menyisihkan keuangan gitu. Jadi menolong kita untuk mau nggak mau, ini biasanya investasi kan langsung gitu ya, atau ada memang tiap bulan harus sekian. Nah, itu menolong kita disiplin untuk menyisihkan uang dari yang kita miliki. Dan investasi bentuknya banyak banget, apalagi banyak banget. Sekarang sudah canggih, kalian bisa langsung lewat handphone pun bisa untuk gitu, berinvestasi. Bener. Dan nilainya nggak harus besar kan, gitu, nggak harus kayak zaman dulu kan investasi tuh harus misalnya langsung beli tanah, gitu kan butuh ratusan juta atau rumah. Dan sekarang investasi kan bisa berupa saham, dan saham itu juga ada macam-macam kan, ada yang mulai dari 100.000 gitu. Bahkan kalau saya lihat di satu ada e-wallet tuh di OVO ada, ini bukan promo ya, hanya contoh aja gitu. Ada mulai 10.000 gitu saya lihat. Nah, itu kan itu menolong kita melatih untuk mulai belajar menyisihkan uang kita untuk sesuatu yang positif dan kebaikan kita di masa depan. Atau emas, kan emas juga nggak harus langsung berapa batangan dulu ya, bisa mulai dari 1 gram. Nah, itu sedikit-sedikit, wah lama-lama juga akan menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Oke, siap. Betul Mbak Elo, investasi itu juga penting untuk millennials dan untuk semua, aku rasa nggak cuma millennials saja. Oke. Nah, ini sarannya buat millennials nih Mbak, untuk tidak salah milih peluang ataupun berpartner dalam berinvestasi. Gimana? Itu yang pertama tuh kita harus paham dulu, investasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kondisi keuangan kita. Jadi sebenarnya investasi ini untuk nantinya itu aku untuk apa sih? Misalnya kalau untuk nanti masa pensiun, atau ada kan orang yang aku kalau umur 50 sudah nggak mau repot-repot lagi jadi karyawan gitu ya. Aku maunya sudah bebas, nggak terikat jadi karyawan atau kerja yang harus office time gitu. Nah, itu tergantung. Jadi kita bisa kondisi keuangan kita seberapa, itu tadi disesuaikan, jangan maksa juga. Kan ada juga investasi, maksudnya investasi tapi dana investasinya itu harus berhutang gitu ya, misalnya. Nah, jadi misalnya wah ini ada tanah murah ini, nanti kayaknya berapa tahun pasti naik. Kayaknya mumpung ini dibeli aja, pinjem uang dulu di bank gitu misalnya, atau jual apa gitu. Nah, tapi itu kan artinya kita seperti sebenarnya nggak investasi, karena kita akhirnya punya hutang untuk membeli investasi ini. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Kalau anak-anak muda mungkin nanti untuk misalnya menikah gitu ya, nanti usia ini untuk biaya menikah gitu, supaya untuk beli rumah misalnya di usia ini, ya ini tinggal ngitung aja gitu. Dan yang kedua, semua investasi itu ada resikonya. Nah, ini kita harus pahami resikonya tuh kayak apa. Kita harus pelajari. Jadi investasi itu juga nggak asal punya uang langsung tanam modal, tanam uangnya, nggak juga. Jadi harus benar-benar dipelajari. Dan juga sekarang kan sumber banyak banget gitu ya, di Google, di mana kita bisa dapetin itu tentang resiko-resikonya dan prospeknya gitu ya. Kalau misalnya saham, misalnya di saham A, saham B ini prospeknya kayak apa, resikonya kayak apa. Terus kalau misalnya properti, nah ini kira-kira lokasinya ini strategis nggak dalam beberapa tahun ke depan. Biasanya kan ada tuh satu daerah ini akan merencanakan membangun ini. Nah, ini biasanya prospeknya ikut naik nggak gitu. Nah, itu juga harus dipelajari untuk
untuk kita berinvestasi gitu. Dan kemudian kalau kita mau berhubungan dengan pribadi ya, misalnya partner, misalnya itu tadi mau beli tanah, beli rumah, atau mungkin investasi ke satu lembaga. Nah itu benar-benar kita informasinya harus cari benar gitu, secara detail. Apakah ini investasi bodong gitu ya, atau memang beneran. Itu sekarang juga kita nggak kekurangan informasi. Jadi kalau bisa memang dia lembaga atau perusahaan terpercaya gitu ya, untuk kita bisa berinvestasi dengan aman gitu, dengan segala resikonya, tapi setidaknya meminimalisir semua resiko yang ada gitu. Ya. Ada istilahnya kalau di investasi itu kan, kalau saham itu kita bisa langsung loh. Maksudnya kita sebagai penanam modal, investor, kita bisa langsung nih. Nah tapi kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, kita tetap bisa berinvestasi di saham, itu namanya lewat reksadana. Ya, itu yang setahu saya itu yang paling aman ya, gitu ya, untuk yang belum berpengalaman. Reksadana kan istilahnya dia punya manajemen investasi, investasi yang akan membantu kita gitu. Jadi kita kasih ini loh duitku gini. Jadi mereka yang dipercaya untuk kelola. Ya betul. Dan mereka pun tidak akan akan menipu gitu atau segala macam, karena semua sudah dikontrol sama OJK. Ya, nah itu gitu yang penting. Jadi lembaga keuangan itu harus kita tahu bahwa sudah ada di OJK. Jadi sudah aman lah. Jangan sampai itu tadi, makanya cari yang detail informasi tentang, misalnya ini cari atau perlu tanya teman, misalnya udah pernah pengalaman nggak di invest di ini, di perusahaan A, perusahaan B, atau di bidang A, bidang B gitu. Jadi kita tahu. Misalnya emas pun kadang siapa tahu kita dapat palsu gitu. Makanya harus beli di tempat yang resmi. Iya, betul. Hal apa yang sudah itu tadilah terpercaya gitu. Bahkan sekarang ada emas digital juga loh, Mbak Ella. Iya. Emas digital. Jadi belinya nggak minimal 1 gram, tapi belinya tergantung tokonya ya nih, tergantung penyedianya. Ada yang menjual itu mulai dari 100.000. Itu mungkin 0,2 lah, 0,1 berapa gram gitu udah bisa kita dapatkan. Nah, tapi tidak bisa dibarangkan. Nah, harus kita nunggu kan. Bisa membarangkan setelah 1 gram gitu. Itu juga ada buat teman-teman kalau misalkan berminat, silakan cari di internet, ada banyak gitu. Jadi memang sekarang berbagai macam gitu ya, tergantung kita memang, ya itu tadi, dalam berinvestasi memang harus cerdas gitu ya. Jadi jangan asal karena punya duit ini gitu, tapi harus cerdas menggunakannya, memilihnya gitu. Kita kadang nggak bakat di investasi jenis A, tapi kita bakat di investasi jenis B. Ya udah, itu sesuai kebutuhan aja gitu. Oke, jadi kalau ngomong investasi bakalan lebih panjang lagi nih Mbak Elo, karena nanti itu pembahasan itu bisa yang menarik. Ini lain ya, sesi lain gitu. Betul. Dan pastinya kita akan ngobrol juga mungkin di sesi lain tentang investasi lebih detail lagi. Nah, dan kayaknya saya bukan pakar investasi ya. Gak apa-apa Mbak Elo, tapi kan kita mencoba belajar. Hanya pengetahuan ya, sama-sama belajar. Pengetahuan secara general, sama-sama belajar. Oke, jadi itu teman-teman pembicaraan kita bareng-bareng di Ngobrol Apa pagi hari ini bareng Mbak Elo tentang pentingnya berinvestasi, terus pentingnya mengelola keuangan, lalu gimana kita seharusnya karakter seperti apa yang harus dimiliki ketika kita mendapatkan tanggung jawab untuk memegang sebuah keuangan di sebuah lembaga, kantor atau apapun itulah ya. Itu sudah kita bicarakan panjang dan lebar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join lewat apapun itu, lewat aplikasi atau lewat website. Thank you banget, dan terutama yang sudah berespon. Ada 2 teman kita dari Aan dan Joan yang sudah join lewat chatbox pada pagi hari ini. Oke teman-teman, itu aja dari Bias Paris dan Mbak Elo. Atau mungkin Mbak Elo ada closing statement mungkin? Ya mungkin itu tadi ya, dari semuanya itu memang mengatur keuangan itu bukan hal yang mudah gitu ya, tapi bisa dilakukan, dan terutama kaum muda itu pasti bisa gitu ya, meskipun masih muda pasti bisa, dan hanya diperlukan disiplin dan komitmen yang tinggi serta pemahaman yang baik tentang mengatur keuangan. Jadi jangan merasa masih muda nggak mampu, tapi pasti bisa, dan harapannya ya itu tadi, semuanya itu akan berdampak positif untuk kehidupan kita di masa depan, supaya kita punya masa depan yang baik, punya hari tua yang juga menyenangkan, dan kita bisa menjadi pribadi yang mandiri untuk mengelola keuangan kita dengan bijak. Oke, terima kasih Mbak Elo untuk closing statement-nya. Jadi pagi hari ini kita sudah selesai di sesi kedua. Thank you buat teman-teman yang tadi sudah join. Dan pastinya aku ingetin lagi, sesi 1 akan ditayangkan Selasa besok jam 6 sore, dan sesi kedua ini akan ditayangkan pada hari Selasa minggu depan jam 6 sore juga tentunya.
hanya di Disciples Media. Oke teman-teman, sampai ketemu di hari Senin depan tentunya dengan narasumber-narasumber yang lain dan juga pembahasan-pembahasan yang lain yang nggak kalah menariknya. Oke, dadah.